Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salah satu penyesalan manusia ketika ia meninggal dunia, dia menyesal saat hidup di dunia. Sebenarnya dia diberikan kelapangan oleh Allah untuk dapat berbagi, bersedekah, berinfak kepada sesama, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi ternyata dia tidak melakukan itu. Akhirnya ketika kematian datang kepada dia, dia pun mengemis kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, hatta idza jaa ahadakumul maut. Apabila kematian itu datang kepada kalian, fayaqul, maka dia pun berkata, Rabbi, Tuhanku. Dia mengemis kepada Allah. Apa yang dia minta kepada Allah? Apakah dia minta anak cucunya, keluarganya dijaga oleh Allah, disenangkan hidupnya, dilancarkan rezekinya? Ternyata tidak, hadirin. Bukan itu yang dia minta. Yang dia minta kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya, kata dia, engkau ya Allah dapat mengundur ajalku sebentar saja. Bila dia ditakdirkan oleh Allah wafat pada jam 5 tepat, dia minta kepada Allah untuk diundur sebentar, diundur 5 menit, 10 menit. Apa yang dia ingin lakukan dalam waktu yang sebentar itu? Apakah dia ingin berkumpul dengan keluarga, rekreasi? Apakah dia ingin melepas rindu dengan keluarganya? Tidak. Dalam waktu 5 menit itu, dia ingin bersedekah. Sebagaimana firman Allah di lanjutan ayatnya, fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku berjanji ya Allah akan bersedekah dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, aku punya tabungan, aku sedekahkan. Ya Allah, aku punya tanah, aku sedekahkan. Aku infakkan, aku wakafkan. Ya Allah, aku punya mobil, aku sedekahkan. Itu keinginan dia. Bila dia dapat mengulang kehidupan itu walaupun dalam waktu sebentar, dan dia berjanji wa aku minas salihin, akan menjadi orang-orang yang soleh. Hadirin jemaah rahimakumullah, salah satu sedekah atau bentuk berbagi yang sangat mulia di sisi Allah, khususnya di bulan Dzulhijjah, dan lebih khusus lagi di hari raya Idul Adha, adalah berbagi daging hewan kurban. Maka Nabi kita SAW memotivasi umatnya dalam sebuah hadis, amal manusia, kata beliau, yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Adha adalah mengalirkan darah hewan kurban. Tidak hanya itu, Nabi melanjutkan hadisnya, hewan-hewan yang pernah kita sembelih untuk kurban dan kita melakukan itu karena Allah, maka hewan itu akan datang pada hari kiamat lengkap dengan kukunya, lengkap dengan tanduknya, lengkap dengan bulunya. Lalu hewan itu akan bersaksi di hadapan Allah bahwa mereka telah disembelih oleh Fulan bin Fulan karena Allah. Bahkan hewan itu akan menjadi pembela di hadapan Allah di saat tidak ada pembela kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu di mana anak kita saat itu. Kita tidak mengetahui di mana keluarga kita saat itu. Tapi ada yang mendapatkan izin dari Allah untuk membela kita. Salah satunya adalah hewan-hewan yang pernah kita sembelih kurban karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan ini tentu harus kita sambut dengan baik. Bila kita mampu untuk berkurban, mampu untuk mendapatkan kemuliaan ini, tapi ternyata kita tidak mengambilnya, maka Nabi SAW mengancam dalam hadisnya, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana.
siapa yang punya kemampuan tapi dia tidak berkurban, dia tidak menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha, maka Nabi mengancam, fala yaqrabanna musallana, jangan mendekati tempat sholat kami. Salah satu tempat sholat Rasulullah adalah Masjid An-Nabawi. Artinya tidak layak kita dan tidak pantas kita menginjakkan kaki di Masjid Nabawi lalu berziarah di makam Nabi bila kita mampu untuk berkurban tapi kita tidak melakukannya. Maka semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemampuan untuk berkurban menyambut perintah Allah dan Rasulnya ini, sehingga kita termasuk hamba yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada akhirnya kita akan bangkit di barisannya Rasulullah SAW dan satu surga bersama baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat untuk saya khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.